Mungkin sudah ada satu penanya, yaitu Bu Intan dari BPPPMPP. Mohon untuk operator diberikan di unmute untuk Ibu Intan. Ya, silakan Bu Intan. Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Yogi. Tadi tadi menarik terkait dengan perubahan di struktur kurikulum khususnya untuk yang SMK yang dari Kepmen 56 tahun 2022. Ini ada beberapa yang mengganjal Pak Yogi terkait dengan Kepmen nomor 56. Terkait yang pertama adalah ini mungkin sepertinya tidak urgent ya, tapi menurut saya kalau di satuan pendidikan ini akan menjadi urgent karena nanti berpengaruh terhadap nama mapel di Dapodik seperti itu. Di Kepmen itu ada perubahan kalau yang saya perhatikan dibandingkan dengan Kepmen 464 yang coba saya analisis perbedaan antara struktur kurikulum di Kepmen 56 dan Kepmen 464 itu salah satunya adalah perubahan dari nama mata pelajaran, misalnya dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu menjadi hanya pendidikan Pancasila di Kepmen nomor 56. Hanya memang yang menarik adalah ternyata di Kepmen 56 yang kelas 13 program 4 tahun itu memang nama mapelnya masih mapel pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sehingga ada perbedaan nama mapel di Kepmen 56 antara kelas 10, 11, 12 yang program 3 tahun dan 4 tahun dan kelas 13 yang program 4 tahun. Itu yang pertama. Apakah memang ada perbedaan seperti itu sehingga nanti mungkin di Dapodiknya juga diwadahi seperti itu ataukah bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi menarik terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila karena ini di struktur kurikulum kalau perbedaannya dengan yang Kepmen 464 itu sudah tidak dikeluarkan sendiri. Tapi dia mengambil dari jam pelajaran, mengambil persentasenya mengambil dari setiap mata pelajaran. Ini yang menarik bagi saya di Kepmen 56 itu ada di kelas 12 itu kelas 12 yang kelas 12 yang 4 tahun, yang 3 tahun, kelas 12 3 tahun itu di mata pelajaran pendidikan Pancasila itu sudah tidak ada lagi alokasi persentasenya untuk yang P5-nya. Jadi agak berbeda antara kelas 12 yang 3 tahun dengan kelas 12 yang 4 tahun. Kalau kelas 12 4 tahun itu masih keluar, tapi yang kelas 12 3 tahun itu sudah tidak ada lagi alokasi waktu P5 untuk yang pendidikan Pancasila. Mungkin nanti bisa Pak Yogi lanjutkan. Ya, tapi berarti 2 pertanyaan sudah ya. Ini pertanyaan yang ketiga terkait dengan perbedaan antara kelas 12 yang 4 tahun dengan kelas 13 yang 4 tahun. Itu perbedaannya apa? Kapan sekolah itu bisa mengambil yang kelas 13 4 tahun? Karena kalau kelas 13 4 tahun itu kalau kita lihat dari Kepmen nomor 56-nya itu hanya di situ itu hanya selama 1 tahun itu hanya belajar terkait dengan matematika, bahasa Inggris dan PKL. Apakah ini diwajibkan untuk semua satuan pendidikan ataukah memang ini pilihan yang di kelas 13 SMK yang program 4 tahun? Jadi apakah ada perbedaan antara kelas 12 yang SMK 4 tahun dengan kelas 13 yang SMK 4 tahun. Kalau dilihat dari struktur kurikulumnya memang ini berbeda, karena di kelas 13 yang 4 tahun itu memang hanya belajar yang 3 mapel matematika, bahasa Inggris, dan PKL. Mungkin itu Mbak, terima kasih. Terima kasih Pak Yogi, Mbak Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Intan. Ya, bisa langsung saja Pak Yogi, silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, makasih Bu Intan. Pertama, Bapak dengan terbitnya PP nomor 4 tahun 2022 bahwa dalam PP nomor 4 itu mengharuskan adanya muatan pendidikan. Muatan wajibnya ada muatan kewarganegaraan dan muatan pendidikan Pancasila. Dan perlu adanya mata pelajaran pendidikan Pancasila. Ini yang perlu kami sampaikan bahwa di dalam muatan itu di tim kurikulum sepakat tidak akan menambah mata pelajaran, tetapi mengganti mata pelajaran PPKN menjadi mata pelajaran Pancasila, di mana di dalamnya sudah ada muatan pendidikan kewarganegaraan dan ada muatan pendidikan Pancasila. Jadi dari 2 muatan diterjemahkan ke dalam kurikulum ke dalam 1 mata pelajaran pendidikan Pancasila. Untuk yang kelas 12 sepertinya itu yang perlu kami nanti koreksi ya. Intinya sama seluruhnya, mulai dari SD, SMP, SMA, SLB,
termasuk kesetaraan dan SMK, mata pelajaran PPKN diganti menjadi mata pelajaran pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila ini pun sudah ada muatan terkait dengan kewarganegaraan, sudah ada muatan terkait pendidikan Pancasila. Jadi mengganti nama mata pelajaran PPKN menjadi mata pelajaran Pancasila, pendidikan Pancasila, dengan dasarnya adalah sudah kita tuangkan karena amanah dari PP Standar Nasional Pendidikan Nomor 4, revisi dari PP 57. Itu untuk berlaku untuk semuanya. Mungkin tadi terima kasih dari diingatkan untuk dikoreksi nantinya bahwa untuk yang semuanya tidak dibedakan lagi, tidak ada lagi mata pelajaran PPKN untuk kurikulum merdeka ini. Adanya adalah mata pelajaran pendidikan Pancasila untuk seluruhnya, SD, SMP, SMA termasuk SMK, baik kelas 10, 11 maupun kelas 12. Lalu terkait dengan perubahan yang cukup mendasar juga terkait dengan profil pelajar Pancasila, dari segi nama pun sudah kita ubah ya. Asalnya kan di SMK kemarin, setahun kemarin, P5BK, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Budaya Kerja. Nah, kami terkait dengan hal ini menyepakati akhirnya namanya sama saja, adalah terkait Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Budaya Kerja, tetap diberikan, ditunjukkan dalam bentuk salah satunya tema kebekerjaan. Jadi secara nama, secara prinsip sama saja, penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang perubahan lagi adalah terkait dengan profil pelajar Pancasila ini adalah yang sebelumnya sebagai mata pelajaran, ini kita kembalikan bahwa proyek peringatan profil pelajar Pancasila kembalikan ke desain awal. Sebenarnya ini bukan suatu mata pelajaran, tapi ini suatu proyek yang memang sifatnya lintas seluruh mata pelajaran, bisa nantinya bisa dikaitkan dengan berbagai mata pelajaran atau tidak, karena fokusnya kalau untuk mata pelajaran itu adalah mencapai capaian pembelajaran. Nah, kalau untuk proyek itu mencapainya bukan mata pelajaran, tapi yang dicapainya itu adalah profil pelajar Pancasila yang sudah kita tuangkan dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi yang sebagai tujuan pembelajarannya berbeda. Kalau mata pelajaran tujuan pembelajaran itu mengacu kepada capaian pembelajaran, kalau proyek itu tujuan pembelajarannya mengacu kepada indikator yang kita tuangkan, mengacu kepada keputusan kepada nomor 9 keputusan. Jadi betul Bu Intan, di kelas 12 memang untuk profil pelajar Pancasilanya proyeknya sudah tidak ada alokasi proyek. Jadi untuk yang di kelas 12 itu fokusnya sudah tidak ada lagi proyek itu hanya sampai ke kelas 12. Jadi kelas 13 tidak semua ibu bapak nanti akan ada program 12. Tidak semua ada program 4 tahun. Nanti akan kita terbitkan juga ya, kita susulkan program konsentrasi keahlian mana saja yang perlu sampai 13 atau perlu 4 tahun, dan konsentrasi keahlian mana saja yang sampai 3 tahun. Jadi tapi secara umum kita untuk yang 4 tahun itu tidak menerbitkan jurusan-jurusan konsentrasi keahlian baru. Relatif adalah konsentrasi keahlian yang memang di K13, yang dulu kompetensi keahliannya itu memang sudah 4 tahun, tapi nanti akan ada beberapa yang kita koreksi, jadi tidak menambah yang baru. Jadi tidak diberlakukan sama untuk seluruhnya. Oh boleh, bisa nggak? Nanti akan disusulkan ya, konsentrasi keahlian mana saja yang bisa 4 tahun, dan konsentrasi keahlian mana saja yang hanya 3 tahun. Itu yang sedang kita tuntaskan untuk disusulkan terkait spektrum di level konsentrasi keahlian. Itu mungkin Bu Intan. Jadi untuk beberapa konsentrasi keahlian ya mungkin ada yang sampai 4 tahun, tapi sebagian besar memang konsentrasi keahlian itu dituntaskannya untuk didesain diselesaikan dalam 3 tahun. Itu mungkin Bu Intan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Ya, satu pertanyaan mungkin, satu tadi yang belum dijawab oleh Pak Yogi terkait dengan yang kan di struktur kurikulum itu ada yang kelas 13 4 tahun Pak Yogi. Kelas 13 4 tahun yang hanya 3 mapel itu bedanya dengan kelas 12 yang 3 tahun. 4 tahun. Jadi yang program 4 tahun itu ada yang kelas 12 dan ada yang kelas 13. Hanya yang kelas 12 4 tahun itu struktur kurikulumnya ada mapel umum, ada mapel kejuruan. Tapi kalau yang kelas 13 4 tahun itu hanya yang mapel kejuruan saja, yang isinya hanya matematika, bahasa Indonesia dengan PKL. Kemudian satu lagi tadi yang sudah ditanggapi oleh Pak Yogi yang terkait kelas 12, yang saya tanyakan adalah di kelas 12 yang program 3 tahun itu yang di project itu, yang di Pancasilanya dia tidak ada projectnya Pak Yogi.
Tapi bahasa Indonesia dan yang agama dia memang ada proyeknya. Apakah memang seperti itu gitu? Terima kasih. Ya, betul. Betul. Jadi kita konsen kemarin yang akan kita kurangi alokasi untuk proyeknya. Waktu untuk proyek itu adalah kelompok-kelompok yang relatif untuk dibangun mata pelajaran yang cenderung akademik. Jadi untuk kelompok umum, matematika, bahasa Inggris yang cenderung akademik, kita kurangi waktunya untuk proyek. Jadi diminta dialokasikan untuk proyek. Ibaratnya kalau di SMA, Ibu Bapak di SMA pun kelompok-kelompok umum itu kita kurangi untuk alokasi untuk proyek. Tapi kelompok pilihan seperti fisika, kimia, biologi di kelas 11-12 itu kita tidak mengurangi alokasi untuk proyek karena memang lagi diperkuat akademiknya. Begitu pula di SMK, kejuruannya, mapel-mapel yang relatif kejuruannya, yang benar-benar membangun kejuruannya itu tidak kita kurangi untuk proyek. Jadi dia fokus waktunya memang untuk membangun kompetensinya. Memang seperti itu Bu, kita mengambil alokasi proyek itu adalah dari kelompok umum, serta dari mata pelajaran kelompok kejuruan yang cenderung relatif akademik seperti matematika, bahasa Inggris, kita ambil waktunya. Tapi kalau kelompok seperti dasar-dasar program keahlian dan untuk konsentrasi keahlian kita tidak mengambil alokasi waktu untuk proyek. Jadi dia fokus full. Karena di sana pun di dalamnya memang dia sudah banyak juga termuat terkait proyeknya. Itu Bu, jadi memang di kelompok umum. Secara prinsip kita berlakukannya bukan hanya untuk yang di SMK secara prinsip. Sama kita berlakukan untuk di SMA. Di SMA pun kelompok pilihan yang sebagai dasar dia akan melanjutkan ya dasar-dasar keilmuan melanjutkan ke perguruan tingginya tidak kita kurangi untuk proyeknya. Itu Bu, terima kasih. Kalau yang kelas 12 betul Bu, hanya kelas 12 program 4 tahun itu memang yang kita tekankan waktu itu juga cukup diskusi panjang ya, adalah kita lebih ingin memperkuat dasar yang keilmuan dia yang di kejuruannya. Jadi tidak menambahkan terkait dengan dasar akademik yang kalau akademiknya yang kelompok umumnya sudah setara ya Bu dengan sudah prinsipnya itu untuk yang baik 3 tahun 4 tahun kompetensi umum itu ingin setarakan dengan yang SMA. Jadi tidak menambah alokasi waktu untuk yang kelompok umum yang untuk yang 4 tahunnya. Nah yang kita perkuat adalah yang untuk 4 tahun itu di kejuruannya. Nah di kejuruannya pun ini Ibu Bapak yang diperkuat itu tidak menambah kompetensi terkait dengan kejuruannya, tapi menambah kompetensi yang dirasa penting itu adalah terkait dengan diperkuat bahasa Inggrisnya, ditambah dengan matematikanya. Nah, praktek kerja lapangnya pun mungkin waktunya lebih banyak. Kalau yang untuk program 3 tahun itu cukup dalam waktu 6 bulan, kalau ini kan waktunya lebih banyak, kurang lebih 8 bulanan ya, 9 bulanan. Jadi waktu untuk PKL-nya lebih banyak untuk yang di kelas 12 dan ini pun enggak semua ya, untuk kelas 13. Jadi untuk waktunya tidak semua untuk yang mengambil 4 tahun ini nantinya tidak semua, hanya beberapa yang sudah terutama yang sudah memang di K13 yang sudah melakukan program 4 tahun. Dan kita tidak menambah kelompok umum. Dulu awalnya saat kita desain ini udah namanya hanya praktek kerja lapang saja gitu. Awalnya desainnya ya menambah waktu untuk praktek kerja lapang. Tapi setelah diskusi ya sayang sekali kalau hanya ditambah untuk PKL saja. Perlunya sepertinya kita perlu perkuat juga terkait kemampuan bahasa Inggrisnya supaya semakin kuat nanti terkait dengan pengalaman di dunia kerjanya. Itu memang desainnya seperti itu Bu, untuk yang di kelas 12 dan kelas 13 dan tidak semua nanti yang akan mengambil. Jadi tidak seluruh program keahlian konsentrasi kalian. Mayoritas malah nanti harusnya 3 tahun. Jadi nanti akan disusulkan mungkin spektrum untuk yang konsentrasi keahliannya, mana yang untuk 3 tahun, mana yang bisa 4 tahun. Itu Bu Intan. Terima kasih Bu Intan atas pertanyaannya. Langsung saja ya Pak Yogi dilanjutkan dengan pertanyaan dari Pak Ari Kuswara yang sudah raise hand. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Sedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dirjen, Pak Direktur, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati pula, menyimak untuk kegiatan pagi hari ini sangat menarik berkaitan dengan kurikulum merdeka, terutama di SMK, karena menurut saya pribadi pemerintah dalam hal ini memberikan sebuah kefleksibelan untuk memilih passionnya masing-masing SMK, karena saya kira SMK ini cukup kompleks dan unik ya, sehingga saya kira ini suatu kebijakan yang
kebijakan yang pas untuk SMK. Nah, mohon maaf, saya mungkin akan menanyakan berkaitan lebih fokus ke teknik implementasi di lapangan. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah pada implementasi kurikulum Merdeka PKL, tadi disampaikan Pak Dirjen, dilaksanakan minimal 1 semester dan boleh lebih, dan belum disampaikan lebihnya berapa lama. Karena untuk SMK 3 tahun seperti kami, apakah untuk PKL boleh dilaksanakan selama 1 tahun atau 2 semester? Mengingat ada beberapa eduka di kami itu yang meminta 1 tahun atau 1 semester. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika ada paket atau program khusus di internal sekolah, misalkan ada kelas Jepang, kelas welding, kelas CNC, dan lain sebagainya yang sudah kami lakukan, yang didesain dengan industri, apakah untuk kelompok B, mata pelajaran kejuruan, bisa di-custom oleh pihak sekolah dengan industri? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk teaching factory di kami lebih fokus di bidang manufaktur, misalkan untuk pembuatan parts kendaraan roda 2 dengan pola subkon atau ngesub lah. Nah, kira-kira model branding yang paling efektif itu seperti apa? Mohon penjelasannya. Mengingat sebagian besar rekan-rekan kami di SMK untuk brandingnya itu mungkin salah satu contohnya dengan mengiklankan di e-commerce ataupun di media sosial. Jadi mungkin itu saja untuk pertanyaan dari saya. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Yogi bisa menanggapi pertanyaan dari Pak. Ya, betul Pak. Tadi disampaikan Pak Dirjen, ini sudah kita tuangkan di dalam struktur kurikulumnya. Jadi praktik kerja lapang dilaksanakan sekurang-kurangnya selama 6 bulan di kelas 12. Ini sebagai dasar tadi yang disampaikan Pak Dirjen dan sudah kita tuangkan di dalam struktur kurikulumnya. Jadi di kelas 12 itu namanya sekurang-kurangnya, tentunya nanti akan ada penyesuaiannya 6 bulan ya, mungkin kalau tadi memungkinkan nanti di kelas 12 tadi bisa sampai lebih lama. Jadi dasarnya kita tuangkannya adalah praktik kerja lapang dilaksanakan sekurang-kurangnya selama 6 bulan di kelas 12. Nah, kelas 12-nya kalaupun nanti ada yang mungkin 6 bulan, bisa jadi ada yang mau PKL-nya di semester 1. Kalau sebelumnya kita letakkan kan di struktur SMKPK kemarin kita letakkannya itu di semester genap, di semester 6 ya. Kalau sekarang Ibu Bapak agak fleksibel. Yang penting dilaksanakannya di kelas 12, apakah nanti yang 6 bulan itu dilaksanakannya di semester 1 atau di semester 2. Jadi dalam segi struktur kurikulumnya, kalau kemarin kan disimpannya per semester, sudah dipilah per semester, kalau sekarang keterangannya itu yang penting diletakkan di kelas 12 dan dilaksanakannya minimal 6 bulan. Nah, ini belum ada batasan kita sebutkan apakah tadi 1 tahun. Nah, mungkin penjelasan terkait PKL itu ini sedang kita susun juga Pak, untuk bagaimana panduan lebih lanjut terkait praktek kerja lapang. Ini sudah diamanahkan sebenarnya di dalam perpinnya ke kami ya. Praktek kerja lapang ini akan ada panduan lebih lanjut untuk praktek kerja lapang. Jadi di dalamnya nanti mungkin lebih rincinya nanti akan kita detailkan terkait praktek kerja lapang yang akan diterbitkan panduannya lebih lanjut. Karena ini sebagai amanah juga di dalam kepinnya yang perlu adanya PKL ini pelaksanaan mata pelajaran. Jadi PKL ini sebagai mata pelajaran, pelaksanaan mata pelajaran PKL mengacu pada panduan yang ditetapkan pimpinan unit utama yang membidangi vokasi. Jadi nanti dari Pak Dirjen dari vokasi akan menerbitkan panduan pelaksanaan PKL lebih rincinya. Tapi sampai saat ini adalah sebagai landasannya jelas bahwa minimal 6 bulan dan boleh dilakukan apakah di semester 1 atau semester 2. Lebih rincinya, nah mungkin nanti apakah boleh 1 tahun rinciannya ya. Semestinya dengan regulasi Kepmen sudah membuka peluang tersebut memungkinkan. Tapi secara lebih rinci bagaimana pelaksanaannya, karena ini sebagai mata pelajaran, perlu disiapkan juga teknisnya, karena siapa saja yang bisa mengampu dan lain-lain akan lebih didetailkan nanti yang sedang kita susun ya, penetapannya terutama oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Vokasi. Sebagai dasar Ibu Bapak nanti melaksanakan mata pelajaran PKL. Ini Pak mungkin ya untuk yang PKL.
Jadi satu betul bahwa minimalnya 6 bulan, teknisnya lebih rincinya tunggu nanti penetapannya. Karena kan saat ini belum ada yang akan menerapkan untuk kurikulum merdeka kan, karena ini baru diterapkan nanti di tahun ketiga. Kalaupun SMKPK kan besok baru tahun kedua. Jadi sebelum nanti diterapkan, nanti paling maksimal setahun lagi itu sudah tersedia pelaksanaan mata pelajaran PKL. Karena ini akan ada pengaturan tersendiri yang sudah diamanahkan di dalam Kepmen. Itu yang PKL. Yang kedua tadi kalau terkait dengan branding dan lain-lain, sebenarnya kalau dari segi kami ya, kurikulum terkait dengan strategi-strategi itu tidak sampai diatur detail kita ya, kalau di dalam segi pengaturan kurikulumnya cara yang tepat, dan mungkin sebenarnya bisa jadi praktek-praktek baiknya itu yang sedang kita gali. Nah, kita harapannya ke depan membangun praktek-praktek baik yang bisa digunakan, karena satu metode belum tentu bisa berguna di berbagai tempat. Maka semangat perangkat ajar yang kita siapkan itu adalah sebagai inspirasi yang mungkin bisa jadi cocok di satu tempat tetapi belum cocok di tempat lain. Nah, kita akan berupaya menyediakan berbagai perangkat-perangkat yang dapat disesuaikan, dikontekskan sesuai kebutuhan satuan pendidikan. Nah, kalau saya sendiri jujur kalau ditanya saran ini mana branding, kalau saya belum bisa memberikan jawaban karena terkait branding bagaimana aplikasi yang mungkin sebenarnya yang hadir di sini juga terutama dari Indosi bisa memberikan praktek baik. Tapi semangat kami dari desain kurikulumnya mungkin nanti akan kita upayakan banyak perangkat-perangkat pembelajaran sebagai inspirasi-inspirasi yang mungkin nanti bisa dikontekskan, disesuaikan dengan kebutuhan di satuan pendidikannya. Itu mungkin Pak kalau dari saya. Tapi mungkin di sini ada juga Pak, ini mungkin Pak Widi yang bisa memberikan tuh kalau terkait pengalaman mana yang bagus untuk terkait branding tadi. Jika ada kelas khusus yang didesain dengan industri ya Bapak ya, apakah bisa dijelaskan dengan industri kurikulumnya seperti itu ya Bapak ya? Ya, betul. Nah, jadi Ibu Bapak yang untuk yang di konsentrasi keahlian itu memang kalau awalnya kita waktu kemarin SMKPK itu konsentrasi keahlian itu awalnya mau sepenuhnya diberikan kesatuan pendidikan untuk dikembangkan awalnya ya. Jadi pool penyusunannya, mata pelajarannya, nama konsentrasi keahliannya, termasuk isinya awalnya mau diserahkan sepenuhnya ke satuan pendidikan. Namun dalam perkembangannya ternyata itu juga cukup merumitkan dan kutip ya, memberatkan satuan pendidikan. Akhirnya untuk nama konsentrasi keahlian kemungkinan akan ditetapkan oleh kementerian, tetapi kita lebih menyiapkan dasar-dasarnya, mungkin minimalnya yang memungkinkan, mungkin nanti kustomisasi itu memungkinkan di level satuan pendidikan masih memungkinkan untuk dikembangkan bekerja sama dengan dunia kerjanya. Jadi kita akan menyiapkan dasar minimalnya, elemen-elemen dari konsentrasi keahlian, Pak. Nama konsentrasi keahliannya akan kita tetapkan. Kalau sebelumnya memang rancangan awal dulu mau kita serahkan, terserah SMK mau nama konsentrasi keahlian apa. Ternyata itu hasil evaluasinya sangat memberatkan. Akhirnya di kebijakan sekarang untuk konsentrasi keahliannya akan kita tetapkan dahulu dari pusat. Lalu elemen-elemen minimalnya kita tentukan, tetapi memungkinkan di level satuan pendidikan ada pengembangan-pengembangan. Nah, ini nanti akan kita terbitkan ya, kita susulkan ini terkait dasarnya, terkait konsentrasi keahlian, dan mungkin nanti akan memungkinkan di level satuan pendidikan ada kustomisasi ya, pengembangan konsentrasi keahlian di kelas 11, kelas 12. Karena yang kita siapkan itu kan konsentrasi keahlian, elemen-elemennya. Kalau dulu kan udah jelas mapelnya apa saja gitu ya. Kalau kita sekarang menentukan konsentrasi keahliannya saja. Ini dalam struktur kurikulumnya itu yang kita tetapkan itu hanya konsentrasi keahlian, dan konsentrasi keahlian sekarang pun kalau struktur yang sudah terbit kan masih titik-titik gitu ya, masih ditulisnya seperti ini di dalamnya. Nama mata pelajaran lalu konsentrasi keahliannya apa. Nah, yang mau kita tetapkan itu hanya sampai ke konsentrasi keahliannya. Di dalam konsentrasi keahlian adalah adanya elemen-elemen minimum. Nah, mungkin nanti di satuan pendidikan akan ada bisa pengembangan bersama dengan dunia kerja yang memungkinkan di pengembangan lebih lanjut. Itu mungkin Pak ya terkait dengan di SMK yang kedua. Terima kasih Pak Yogi. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih Bapak Ari Kuswara dari SMKS Songso Jombong atas pertanyaannya. Karena terkendala waktu, mungkin saya coba bacakan beberapa pertanyaan yang sudah kami rangkum ya Pak Yogi ya, dari via chat Zoom maupun kanal YouTube.
ada beberapa pertanyaan, coba saya pilih salah satunya. Ini ada pertanyaan yang menarik, Bapak. Bagaimana jika kurikulum Merdeka diimplementasikan, diterapkan di SMK berbasis pesantren? Bagaimana, apakah ada imbas ke guru-guru terkait linearitas jumlah jam di Dapodik? Ya, yang untuk kurikulum Merdeka ini, Bu Bapak, ada terutama yang di dalam struktur kurikulumnya secara prinsip ini ada beberapa mata pelajaran yang mungkin kekhasan dari satuan pendidikan itu sebenarnya memungkinkan diberikan di satuan pendidikan. Misalkan dari segi pemerintah sekarang menyiapkan minimal di Kementerian Agama itu ternyata ada muatan wajib. Kalau yang di bawah Kementerian Agama ada minimal wajib yang bisa diberikan, kalau tidak salah ada 5 mata pelajarannya, sehingga tambahan-tambahannya itu ya udah di level satuan pendidikan atau di bawah dinas pendidikan, di bawah Kementerian Agama terkait. Misalkan mata pelajaran ada mungkin kekhasan-kekhasan yang ingin diberikan bahasa Arab. Nah, kalau dari segi Dapodik sementara memang yang terakuinya untuk saat ini sesuai struktur kurikulumnya, kalau memang satuan pendidikan ingin menambahkan beberapa mata pelajaran yang kekhasannya, karena untuk kekhasan itu bisa dilakukan dengan 3 hal. Satu, bisa diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran. Kalau integrasikan kan cukup aman ya, difasilitasi di mata pelajaran yang ada. Kedua, bisa masuk ke dalam tema-tema proyek. Kalau rekomendasi kami ya mungkin masuk ke dalam berbasis pesantren, bisa jadi banyak masuk ke dalam tema-tema proyek. Jadi muatan-muatan keagamaan itu bisa masuk ke dalam tema-tema yang ada dalam proyek. Lalu terutama kan tema yang pertama itu banyak terkait dengan yang pertama, yaitu terkait dengan beriman bertakwa ya. Dimensi yang pertama itu yang mungkin bisa sangat relevan, proyek itu alokasi waktunya pun cukup banyak kan, kalau dirata-ratakan itu bisa jadi kurang lebih 9 atau 8 jaman per minggu. Yang ketiga, kemuatan kekhasan itu bisa masuk menjadi sebagai mata pelajaran sendiri. Nah, saat ini kalau di level satuan pendidikan ingin menambahkan beberapa mata pelajaran, ya seperti tadi Kemenak kan menambahkan beberapa mata pelajaran di keagamaannya, atau mungkin ada beberapa kekhasannya di satuan pendidikan, dari segi struktur ya silakan aja, tapi itu beradanya di level satuan pendidikan, itu silakan diberikan kekhasan-kekhasannya. Nah, kami lebih ke membuka ruang, ya sudah kalau mau bisa memungkinkan integrasikanlah ke berbagai mapel yang ada. Kalau bisa belum di dalam mapel, silahkan masuk ke dalam tema-tema proyek, karena yang penting adalah muatannya itu, muatan-muatan keagamaan, misalkan berbasis pesantren, itu kan bisa masuk dalam proyek. Nah, ketiga adalah bisa sebagai mata pelajaran sendiri. Nah, memang mata pelajaran sendiri ini yang dalam struktur mungkin yang disiapkannya baru dalam yang tadi tambahannya baru untuk muatan lokal. Nah, kalau ada kekhasan-kekhasannya belum mungkin kalau saat ini perlu didiskusikan lebih lanjut, tapi saat ini belum terwadahi. Tapi di sekolah kalau jika ingin ditambahkan itu dipersilahkan kalau untuk di sekolah. Nah, kecuali yang sekolah di bawah Kemenag ya. Kalau sekolah yang di bawah Kemenag itu sistem Dapodiknya sudah disesuaikan, sudah dimungkinkan ada tambahan mata pelajaran. Tadi ada 5 mata pelajaran tambahan yang bisa diberikan, ini minimalnya dari Kemdikbud, ini ditambahkan, sudah tersedia yang di bawah Kemenag. Kalau yang di bawah Kemdikbud, nah ini Dapodiknya mungkin belum kalau sampai saat ini belum dibicarakan untuk bisa diberikan tambahan-tambahan, tapi dimungkinkan di level satuan pendidikan untuk diberikan tambahan-tambahan. Itu jadi mungkin nanti apakah yang berbasis pasal di bawah Kemenag atau di bawah Kemdikbudnya. Kalau di Kemenag sepertinya sudah terfasilitasi, tapi kalau dari si Kemdikbud, Dapodik di Kemdikbud sepertinya perlu dicek lagi, belum membuka untuk yang tambahan-tambahan itu. Tapi dari segi hukum mempersilahkan satuan pendidikan menambahkan muatan-muatan yang bisa berdiri sendiri sebagai mata pelajaran. Baik Bapak, mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir ya Pak Yogi ya, dari SMK Taruna Persada Dumai. Bagaimana cara mengelaborasi siswa, misal dalam satu kelas ada 30 siswa dengan minat dan konsentrasi yang variatif, dengan tujuan pembelajaran yang sama pada satu capaian pembelajaran yang telah diterapkan. Seperti itu Bapak. Ya, diferensiasi pembelajaran ini ada beberapa
cara sih ya. Ada bisa jadi tujuan pembelajarannya yang agak beda antar siswa, bisa jadi tadi tujuan yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Secara mudahnya memang di dalam satu rombel mungkin dikelompokkan, ada siswa-siswa yang cenderung teridentifikasi kecepatan belajarnya tinggi, kecepatan belajar sedang, dan kecepatan belajar agak rendah. Nah, mungkin yang kecepatan belajar tinggi bisa membantu yang rendah sehingga guru itu fokus kepada yang rata-rata, yang fokus kepada yang kecepatan belajarnya agak kurang, dan bisa jadi memberdayakan yang kecepatan belajar tinggi. Nah, yang kecepatan belajar tinggi ini bisa jadi diberikan pengayaan-pengayaan. Nah, secara utuh Ibu Bapak, kami pun sudah coba membuat ini naskah akademik terkait dengan diferensiasi pembelajaran, dan ada beberapa contoh mungkin secara utuh. Nanti Ibu Bapak silakan dibuka di website kurikulum.kemdikbud.go.id. Ini yang saya tampilkan ya, di kurikulum.kemdikbud.go.id. Selain sudah kita simpankan berbagai regulasi yang saya sampaikan tadi ya, tinggal klik kurikulum merdeka. Ini ada kita simpan juga, nanti diklik di unduhan, lalu ada terkait dengan model kajian akademik dan model pengembangan. Nah, di dalam model pengembangan ini Ibu Bapak sudah kita contoh pembelajaran yang terdiferensiasi, mungkin sebagai inspirasi ya. Ini ada untuk SD, SMP, SMA, dan ada juga untuk kajian akademiknya, kajian akademik bagaimana pengembangan pembelajaran terdiferensiasi ini untuk sebagai inspirasi saja kepada Ibu Bapak. Mungkin nanti bisa di sana. Tapi ada beberapa diferensiasi itu memang pendekatannya bisa jadi tujuannya yang dibuat berbeda, atau bisa jadi di dalam strateginya yang berbeda pelaksanaannya. Itu yang memungkinkan dilakukan terkait pembelajaran diferensiasi. Itu mungkin Bu, ya, kalau dari saya. Ya. Mungkin itu saja. Izin. Ya, baik, terima kasih Bapak Yogi atas paparannya. Semoga dapat menambah wawasan dan memperjelas pemahaman Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, mohon maaf karena terkendala waktu yang singkat. Kami memohon maaf bagi para hadirin yang sekiranya pertanyaannya belum terjawab. Pertanyaannya sudah kami catat dan akan kami jadikan referensi pada pertanyaan yang sering ditanyakan.